pagi mengucapkan 2000 yang jawab cuma 10 orang. Ada lagi ya? Ada yang lagi main gamplet, mati. Jangan lihat besar amplopnya, tapi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, kayaknya lemes ya. Udah sore, udah menjelang maghrib. Jawab salamnya yang semangat ya, Bapak Ibu, adik-adik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas izin dan rahmatnya kita semua dapat berkumpul di lapangan ini dalam keadaan sehat walafiat untuk mempererat tali silaturahmi dalam acara buka puasa bersama dan santunan yatim piatu tenaga administrasi wilayah Kapuk tahun 1947 Hijriah. Shalawat serta salam mari kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Sallallahu Alaihi Wasallam dan semoga kita mendapat syafaat di yaumil akhir nanti. Yang saya hormati Ibu Emita SAG selaku tuan rumah dan Kepala Sekolah SDN Kapuk 06. Yang saya hormati Bapak Ali Widodo SPD selaku Ketua 3S sekaligus Kepala Sekolah SDN Kapuk 04. Bapak Ahmad Imam Subahan SPDI selaku penceramah agama. Bapak Dedi selaku Ketua Korwil Wilayah Kapuk. Yang saya hormati seluruh tenaga administrasi wilayah Kapuk. Dan yang saya sayangi adik-adik undangan pada sore hari ini, semoga kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa juga perkenalkan saya Vita selaku MC untuk memandu acara mulai dari pembukaan hingga akhir nanti. Saya ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh undangan yang dengan penuh semangat dan sukacita bersedia untuk menghadiri acara buka bersama ini. Kegiatan buka bersama kali ini mengusung tema sinergi dalam silaturahmi, kepedulian dalam berbagi, yang berisi rangkaian susunan acara sebagai berikut. Yang pertama pembukaan, kedua sambutan, ketiga tausiah kultum atau kultum Ramadan, keempat penyerahan santunan, doa bersama, lalu buka puasa bersama, selanjutnya salat maghrib berjamaah, ramah tamah, dan terakhir penutup. Memasuki agenda pertama, mari kita buka acara ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Untuk membersihkan waktu, mari kita dengarkan sambutan yang pertama yang akan disampaikan oleh tuan rumah kita kepada Ibu Emita Ginting SAG. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua di hari yang cukup memberi kita kesejukan ini. Kami dari SDN Kapuk 6 pagi mengucapkan selamat datang kepada anak-anak kami yang kami sayangi, kepada ibu bapak operator sekolah, dan kepada Pak Ali dan teman-teman semuanya. Saya tidak mengatakan banyak hal, semoga hari ini di acara buka bersama ini di
digandeng dengan kegiatan memberikan santunan. Saya pikir salah satu suasana dan arahan yang tepat yang kita lakukan itu Pak Andi, di mana nuansa puasa itu yang memang niatnya kita itu mewujudkan iman kita kepada Allah, dan kita lakukan dengan berbagi. Jadi di sini kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman operator sudah memberikan suatu ide yang cukup baik pada masa Ramadan ini. Saya ucapkan terima kasih atas kedatangannya semuanya. Jika ada yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu, nanti masukkan di kolom evaluasi supaya tahun depan bisa kita buat acara lebih baik lagi, atau mungkin evaluasi untuk tempat begitu. Sebagai tuan rumah, kami mengharapkan juga evaluasi supaya tahun depan jika masih bertepatan di tempat kita ini, kami bisa menyiapkannya lebih baik lagi. Terima kasih, saya ucapkan selamat datang dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Emerita untuk sambutannya. Untuk sambutan yang kedua yang akan disampaikan oleh Bapak Ali Widodo SPD selaku Ketua K3S dan Kepala SDN Kapuk 04. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orangnya ada 2.000 yang daftar, yang jawab cuma 10 orang. Ada lagi ya? Kencang. Bisa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nungguin ya. Nungguin buka ya. Ini yang di belakang puasa nggak? Alhamdulillah masih puasa. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah yang telah banyak memberikan nikmat kepada kita, terutama nikmat sehat dan kesempatan. Salawat serta salam marilah kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarga dan sahabatnya. Yang saya hormati Bunda Emirita selaku Kepala Sekolah SDN Kapuk 06 dan Bunda Haja Huri selaku Kepala Sekolah Kapuk 07 Petang. Kemudian kepada ketua acara, kemudian kepada Bapak Dedi selaku ketua ya Pak? Ketua Paling tua Pak. yang sudah 5 periode Ya. 5 periode ya Mas Dedi. Dan kepada Ustadz tercinta kita yang ganteng, Ustadz Iman, yang pada hari ini nanti memberikan tausiah kepada kita. Mudah-mudahan banyak memberikan pencerahan untuk kita. Bapak Ibu operator dan anak-anakku yang diundang pada hari ini, terima kasih pada Bapak Ibu operator. Harapan saya selaku Kopil ya, mudah-mudahan tahun depan saya masih di Kapuk, tidak bergeser, tidak dimutasi keluar dari Kapuk. Amin loh. Ya kan, tahun ini tahun terakhir saya di SDN Kapuk 04 ya, kemungkinan kena mutasi juga nanti sekitar bulan April atau Mei. Harapan saya kalau memang masih di Kapuk, Mas Dedi, tahun depan kita gabungan Karaka dan UPS dan guru olahraga. Enggak usah. Guru agama kan yang kasih tausiah, kagak diundang kok dia datang. Ya Ustaz ya, biar rame. Bisa? Bisa. Tinggal ngomong nanti bicara dengan pimpinan, kita fasilitasi. Kenapa kepala sekolahnya kagak datang? Kepala sekolahnya lemes.
Ya, ibu-ibu semua lemes. Kenapa kalau suruh buka? Alasannya masak. Iya, masak buat keluarga. Betul nggak? Makanya di Kapuk ini yang sekolah negeri saya dengan Pak Mas Sudi Kapuk 11 Januari ya, yang ganteng. Kemarin masih ada Pak Prapto. Pak Prapto makanya ditarik di CP. Di CP kepala sekolah laki-laki banyak. Sekali lagi untuk acara ini saya ucapkan banyak terima kasih, dan tadi diapresiasi oleh Bunda Lena dan Pak Sarul. Titip salam juga pada teman-teman semua, tidak bisa hadir karena prepare, katanya besok ada tamu istimewa di wilayah CP. Besok, bukan hari ini, besok. Makanya hari ini Rosso Pak Sarul dengan Bunda Lena itu ke lintasan yang akan dilalui oleh Bu Nahdiana. Makanya ngeluh tadi, Pali sekolahnya ampun, ini sini asika. Nah, ya begitulah sekolah. Ya Bapak Ibu ya. Tapi sejak saya masuk tadi dari pintu gerbang kemudian parkir, Masya Allah, itu sekolah idaman banget. Idaman banget. Kalau saya boleh usulkan jadi sekolah apa namanya, percontohan ya, Bunda ini ya, siap ya. Jadi sekolah percontohan ya, bersih, nggak ada sampah, tanamannya hijau semua, nggak ada yang lain, ya, ada taman. Siap Bunda ya, harus. Ya nanti saya dorong. Ya, kita duduk semua yang baik-baik untuk wilayah kampung. Bayangkan gitu ya, butuh koordinasi lagi nanti. Harapan saya negeri dan swasta solid sih kampung itu ya, supaya apa namanya, kita ini ya bukan kelihatannya aja, tapi memang benar-benar kompak ya Mas Didi ya, dalam melakukan kegiatan-kegiatan pekerjaan, kemudian kegiatan-kegiatan seperti sekarang ini, saat ini, supaya didukung semua, maunya saya, maunya kita. Ya Bunda Emi ya, itu saja mungkin sambutan dari saya, karena kok kayaknya mendung-mendung gimana nih, hujannya mendadak sekarang nih Mas Didi nih, nggak pakai acara rintik-rintik lagi, tau-tau terus kasihan nih kameramen, kekuasaan. Ini pawangnya kira-kira bagaimana nih, lanjutkan di sini tuh bagaimana? Pindah? Hah? Lanjut? Tuh udah ngeri-ngeri sebentar tuh. Ya, saya akhiri. Oh iya, satu lagi. Saya kan sebagai ketua PGRI Ranting ya Bapak Ibu ya Mas Dedi ya, Bunda ini, jadi saya selipkan nanti dengan acara peduli honor murni dari PGRI Ranting Kampung. Jangan dilihat besar, jangan dilihat amplopnya, tapi lihatlah isinya, ada isinya enggak. Iya ya, walaupun sedikit tapi itulah bentuk kepedulian kita dari PGRI Ranting Kampung untuk teman-teman kita yang honor murni. Harapan saya tahun ini tidak ada lagi honor murni, amin. Semuanya diangkat PNS, amin. Amin. Ini kan tahun bulan-bulan berkah ini. Kalian diaminkan, kabul semua, duitnya banyak. Nggak ada lagi P3K, nggak ada KKI, PNS semuanya. Nggak usah pakai demo-demo. Biarin di Timur Tengah perang, ada kita apa namanya, damai. Sebenarnya kita kaya, cuman pengelolaannya aja salah-salah. Gimana? Baik, setelah ini ada ceramah, pencerahan dari Ustaz kita dengarkan dengan hikmat. Saya akhiri, bila itu berjaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Ali atas sambutannya. Untuk meningkat acara, untuk sambutan yang ketiga akan disampaikan oleh Bapak Dedi Setiawan selaku Ketua Panitia Acara sekaligus Ketua Koordinator Wilayah Kapuk Abadi.
warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wa salamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang pertama yang saya hormati Bapak Andi Widodo selaku koordinator K3S di tingkat wilayah Kapuk. Yang saya hormati Ibu Bunda Emi Mita Inti selaku Kepala Sekolah SD Kapuk 06, yang alhamdulillah terima kasih sudah diizinkan tempatnya untuk kita mengadakan kegiatan kali ini. Dan yang saya hormati Bapak Ustadz kita, Bapak Imam, yang insya Allah nanti akan memberikan sedikit tausiah buat kita agak benar gitu yang kita tanya. Baik, sebelum saya menyampaikan sambutan, saya tanya dulu dia udah mokel belum? Udah mokel belum? Bang, mokel nggak bang? Alhamdulillah. Insya Allah belum ya? Insya Allah. Kemarin ya. YTTA aja YTTA. Baik, Bapak Ibu semua, teman-teman semua yang saya banggakan, alhamdulillah hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan buka puasa bersama beserta santunan bagi yatim dan piatu dan kaum duafa. Ini adik-adik dari mana aja nih? Dari mana ini adik? Dari SD 08? Nah, 09? 10? 10? Udah datang? 11? 13? Dari mana adik? Kamu di mana? Dari? 15? 13, baik ya, selamat datang ya Dede. Insya Allah nanti kita akan membagikan atau kita berbagi kebahagiaan ya, Insya Allah nanti kita bagikan. Dan ada juga momen kebahagiaan juga untuk buat yang teman-teman kita yang anak ini, alhamdulillah ada sedikit perhatian dari, bukan sedikit sih, banyak perhatian dan istimewa lah perhatiannya dari PGRI buat yang anak ini, teman-teman kita yang tadi disampaikan oleh Pak Ali. Jangan lihat besar amplopnya, tapi lihat nominalnya. Baik, itu saja mungkin yang Bapak Ibu semua. Insya Allah sih kedepannya kita akan adakan lagi kegiatan yang lebih baik lagi lah, gitu. Dan ini sih emang yang sedikit membuat kita ya sedikit bertanya-tanya kenapa sih swasta nggak mau bergabung, gitu. Padahal kita coba udah sounding, udah tanyakan, udah kita informasikan, tapi ya udahlah, kembali lagi ke kebijakan mereka maunya seperti apa. Yang penting kedepannya kita tetap berjalan dengan baik. Baik, sekali lagi saya ucapkan terima kasih buat tim kegiatan bukber dan santunan ini yang udah kasih tenaganya, kasih pikirannya, idenya, sama kasih waktunya juga buat menyiapkan buat pelaksanaan kali ini. Saya bangga, saya ucapkan terima kasih. Baik, itu saja yang mungkin dapat saya sampaikan. Mungkin berikutnya akan ada tausiah dari Bapak Ustadz kita, Bapak Imam. Itu yang bisa saya sampaikan. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dedi untuk sambutannya, dan semoga hadirin sekalian mengerti dan paham apa yang beliau sampaikan tadi. Sambil menunggu waktu berbuka yang tinggal beberapa menit atau berapa jam ini? 1 menit. Mari kita simak tausiah agama yang akan disampaikan oleh Bapak Ahmad Imam Subahan SPDI, sekaligus nanti ada acara santunan yatim. Kepada Bapak Ustaz kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam di atas kampak. Cakep. Cakep. Itu bukan puasa pada lemes. Daun salam di atas kampak. Cakep. Jawab salamnya kurang kompak. Daun salam di atas nanas. Cakep. Mudah-mudahan yang jawab salam utangnya pada lunas. Amin. Paling kencang banyak. Utangnya banyak. Sekolah lagi, mudah-mudahan yang jawab salam saya, mudah-mudahan THR
mah doanya langsung ke sana ya. Umar kepala sekolah sama ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala ramadhana syahra siyama wal qiyam. Wassalatu wassalamu ala khairil anam sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi al-kiram wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul ramadhanal ladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi asril awakhir Ramadan shadda mi'zarahu wa ahya lailahu wa ayqadha ahlahu atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Korwil K3S wilayah Kapuk Bapak Alwi Dodo MPD, dan yang kami hormati pula tuan rumah Kepala SDN Kapuk 06 Pagi Ibu Emerita BN Ginting SAG, dan yang kami hormati pula Ketua seumur hidup, Ketua abadi Bapak Dedi Setiawan SAP, dan juga pembawa acara Ibu kita dan juga seluruh operator sekolah dasar wilayah Kapuk yang mudah-mudahan semuanya hari ini bahagia. Amin. Kepada jiwanya, amin. Mudah-mudahan sehat, panjang umur, kantongnya tebal, dan mudah-mudahan cepat cair semuanya. Amin ya robbal alamin. Dan juga anak-anakku sekalian beserta walinya, mudah-mudahan dengan kehadiran anak-anak istimewa, anak-anak kita yang sudah meninggal orang tuanya, yaitu bapaknya, mudah-mudahan menjadikan acara ini semakin berkah. Amin ya robbal alamin. Pertama-tama dan yang paling utama, tiada untayan kata yang paling pantas kita ucapkan sebagai hamba Allah, yaitu syukur alhamdulillah atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita, di antaranya nikmat sehat, panjang umur, terutama nikmat iman dan Islam. Mudah-mudahan dengan nikmat-nikmat yang Allah titipkan kepada kita, kita bisa pergunakan sebaik-baiknya untuk menggapai rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita yang hadir pada sore hari ini dalam acara buka puasa bersama dan santunan kepada anak-anak yatim, dan juga peduli kepada guru-guru dan tenaga pendidikan yang honor, mudah-mudahan kita tergolong hamba-hambanya yang pandai bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam marilah kita sampaikan kepada junjungan kita, manusia yang paling baik budi pekertinya, yang paling lembut tutur katanya, Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang senantiasa kita rindu-rindukan syafaatnya dan kita ikuti seluruh
seluruh ajaran-ajarannya. Mudah-mudahan kita semuanya yang hadir pada sore hari ini di SDN Kapuk 06 dan 07 ini tergolong umat yang akan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Sebelum saya masuk ke materi, kita selawatan dulu. Mudah-mudahan dengan kita bersolawat pada sore hari ini kita tergolong umat yang akan diakui nanti di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala Muhammad. Bareng-bareng. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Allahumma salli wa sallim. Ngomong-ngomong, saya sebelum masuk ke materi ini udah Ramadan yang keberapa Bapak Ibu? Yang keberapa? 21. Jadi nanti malam kita masuk ke 22. Di dalam hadis Rasul yang saya bacakan di atas tadi, bahwasannya Rasulullah ketika menjelang 10 terakhir di bulan suci Ramadan, ada beberapa amalan yang dilakukan oleh Rasulullah bersama para sahabatnya dan keluarganya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, amalan yang dilakukan Rasul di dalam hadis syahda min zarahu, Rasulullah mengencangkan ikat pinggangnya. Maksudnya apa? Di dalam hadis yang lain dikatakan yajtahidu fi asril awakhir Ramadan. Rasulullah lebih bersungguh-sungguh ibadahnya ketika sudah masuk ke 10 terakhir di bulan suci Ramadan. Di antaranya Rasul itu kalau sudah masuk di 10 terakhir Ramadan, Rasulullah lebih banyak iktikaf di masjid. Rasulullah banyak membaca Al-Quran. Dan Rasulullah orang yang paling terkenal sedekahnya itu paling dermawan. Jadi ketika sudah masuk 10 terakhir di bulan suci Ramadan, Rasulullah itu lebih masuk TV warganya. Rasulullah lebih bersungguh-sungguh dalam melakukan amal ibadah. Oleh karena itu kita sebagai umatnya, kita patut mencontoh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang kedua, wa ahya lailahu, Rasulullah menghidupkan malam-malam di 10 terakhir di bulan suci Ramadan. Di mana di dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda, taharrau lailatal qadri fi asril awakhir min Ramadan. Carilah malam Lailatul Qadar di 10 ganjil di bulan suci Ramadan. Di malam ke-21, malam 23, 25, 27, 29, disitulah Rasulullah menghidupkan malam-malamnya, yaitu dengan qiyamul lail. Oleh karena itu kita masih diberikan umur kesempatan oleh Allah, berarti Allah masih sayang kepada kita untuk melakukan amalan-amalan kebaikan yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah masih sayang kepada kita, Allah masih tunggu kapan kita taubat. Karena kita tidak
pernah ada yang tahu umur itu rahasia Allah. Bisa jadi bapak-bapak duluan, saya belakangan, atau saya belakangan, bapak-bapak dan ibu duluan, sama aja. Jadi umur itu adalah rahasia Allah. Ada 3 rahasia umur, Pak. Yang pertama, kapan kita mati nggak ada yang pernah tahu, ya. Jadi ada yang masih kecil udah meninggal, ada yang masih anak-anak meninggal, ada yang tua juga meninggal, ya. Jadi semuanya bakal mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Nggak ada yang lepas dari namanya kematian. Dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sampai akhir zaman, semuanya bakal merasakan kematian. Yang kedua, di mana kita mati nggak ada yang pernah tahu. Kita sih semuanya matinya misalkan di Mekah lagi ibadah itu, atau lagi dalam sujud di masjid, atau lagi azan, atau lagi baca Al-Quran. Itu adalah rahasia Allah. Tapi kematian itu gitu ya. Ada yang lagi main gaplek mati. Ada yang lagi nyawer, ya, di panggung tiba-tiba lagi nyawer mati. Na'udzubillah min. Jadi seseorang almarhum yamutu ala ma'asya alaihi. Seseorang itu mati tergantung kebiasaan hidupnya sehari-hari. Mungkin kalau operator lagi main komputer gitu ya, lagi bikin laporan mungkin, atau guru lagi ngajar. Karena ada saya punya saudara guru lagi ngajar, kena jantung meninggal, ya, di daerah Kalideres. Setahun sebelumnya istrinya, terus setahun setelahnya adalah suami. Jadi kita nggak pernah tahu kapan kita bakal dipanggil Allah. Dan yang ketiga yang paling penting adalah bagaimana atau keadaan bagaimana kita meninggal. Kita nggak pernah tahu kita dalam keadaan husnul khotimah atau su'ul khotimah. Makanya Rasulullah mengajarkan kita berdoa, Allahumma inni as'aluka husnal khotimah, atau ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khotimah. Jadi kita minta kepada Allah untuk meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Dan yang ketiga, kebiasaan Rasulullah ketika 10 terakhir di bulan suci Ramadan, wa aiqadha ahlahu. Rasulullah membangunkan keluarganya, yaitu untuk melaksanakan qiyamul lail, sholat tahajud, sholat hajat, sholat witir. Rasulullah bangunin keluarganya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ketika Aisyah bertanya, wahai Rasul, engkau kan sudah dijamin surga oleh Allah, engkau sudah maksum dijaga dari dosa, kenapa kaki engkau masih bengkak untuk melaksanakan sholat tahajud? Rasulullah menjawab, apakah engkau tidak mau aku ini menjadi hamba Allah yang pandai bersyukur? Rasulullah aja tahajud sampai bengkak. Kita kenapa kalau bengkak? Habis main bola atau futsal. Jadi Rasulullah adalah contoh manusia yang harus kita ikuti ajarannya, perilakunya, karena di dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 21, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada dalam diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik. Kalau kita mengikuti Rasulullah, nanti bakalan bareng sama Rasulullah di surga. Karena almar'u ma'aman ahabba, seseorang itu akan bersama dengan orang yang dicintai. Kalau kita mencintai Nabi, para ulama, para habaib, insya Allah kita akan bersama mereka kelak di surga. Nah ini di antaranya para operator sekolah peduli kepada anak-anak yatim. Rasulullah juga sama. Ada sebuah kisah ketika suatu
suatu saat Idul Fitri, ada di depan rumah Rasulullah ada seorang anak yang sedang terdiam, yang lainnya lagi pada bahagia, pada senang, ya lagi pada main bahagia. Ditanya, wahai fulan, kenapa kamu nggak bareng main dengan teman-teman kamu? Dia menjawab, hari ini saya sedih karena bapak saya sudah meninggal ketika ada suatu peperangan ikut dengan Rasulullah. Lalu Rasulullah bertanya, apakah kamu mau menjadi saudaranya Hasan dan Husain? Dengan begitu senangnya anak tadi, dia menjawab. Akhirnya anak itu saking senangnya ngasih tahu kepada teman-temannya bahwa dia diangkat sama Nabi sebagai anaknya, menjadi saudaranya Hasan dan Husain. Begitu senangnya dia ngomong ke temannya, dan pada saat itu dia adalah orang yang paling bahagia. Jadi kata Rasulullah dalam hadis, ana waqa'ud yatim fil jannah hakada wa asyara bisyababa wal wusta wa faraja bainahuma. Saya dan orang-orang yang memelihara atau berbakti kepada anak-anak yatim di surga itu seperti dua jari ini. Kata Rasulullah, saking dekatnya orang yang memperhatikan, yang peduli kepada anak yatim, nanti di surga sama Nabi bersandingan surganya. Kira-kira amal ibadah apa yang bisa memberikan jaminan kita bisa bersandingan sama Rasul? Sholat kita belum tentu, sedekah kita belum tentu, zakat kita, haji kita belum tentu, tapi orang yang peduli, yang memperhatikan anak-anak yatim itu nanti di surga, kata Rasul, hakada wa asyara bisyababa wal wusta. Dia bersandingan dengan Rasul seperti jari telunjuk dan tengah, saking dekatnya. Mudah-mudahan kita yang hadir pada hari ini, wabil khusus para operator, bapak-bapak, ibu-ibu, mudah-mudahan nanti yang peduli dengan anak-anak yatim ini mendapatkan balasan surga bersandingan dengan Rasulullah SAW. Dan mudah-mudahan kita berdoa ketika sudah masuk terakhir di 10 terakhir bulan suci Ramadan, Rasulullah mengajarkan kita doanya, Allahumma inni afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Jadi kita banyak baca Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan segala amal ibadah kita dari awal Ramadan sampai akhir diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita nanti bisa kembali dalam keadaan fitrah dan bisa memperoleh kemenangan, dan setelah Ramadan ini kita bisa berubah menjadi lebih baik lagi, menjadi pribadi yang bertakwa, yang imtithalu awamirillah wa jitinabu nawahi, yaitu menjalankan segenap perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum saya tutup, saya mau pantun, boleh nggak Bapak Ibu? Jangan lupa bilang apa? Cakep. Bila ada jarum yang patah, Kayaknya nggak masuk ke sini. cakep, jangan simpan di peti. Apabila ada kata-kata saya yang salah, jangan dilaporkan ke polisi. Ambil cucian ke rumah Desi. Cukup sekian dan terima kasih. Burung irian, burung cendrawasih, burung kakatua, burung kuda. Itulah nama-nama. Sudah ketembak. Cukup sekian dari kami, dari saya Al-Fakir, yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari saya pribadi. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan, mohon maaf lahir batin kepada semua operator, karena manusia itu tak ada yang luput dari salah dan khilaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk
Bapak. Untuk adik-adik silakan berdiri. Pagi datang lagi, matahari berseri. Ku buka jendela hati, lihat dunia menari. Rezeki tak terduga datang tanpa kira. Berbagi itu cara kita. Yang memberi tak pernah merugi. Senyum tulus di hati, damai selalu abadi. Harta bukan segalanya, cinta itu yang utama. Berbagi itu cara kita. Syukuri hidup penuh berkah. Bapak Eni Apriansyah, Ibu Riana Hutapea, Ibu Ismiasi, Bapak Muhammad Beno, Bapak Fili Baharsyah, Bapak Ade Putra Pamungkas, Ibu Mutiara Christine, dan terakhir Bapak Abdul Muhaimin. Untuk yang namanya disebutkan, silakan maju ke depan. Silakan ibu, bapak.
pagi datang lagi, matahari berseri. Ku buka jendela hati, lihat dunia menari. Rezeki tak terduga datang tanpa kira. Berbagi itu cara kita. Yang memberi tak pernah merugi, senyum tulus di hati, damai selalu abadi. Harta bukan segalanya, cinta itu yang utama. Berbagi itu cara kita. Syukuri anugerah hidup penuh berkah. Jam 5 sore, chat grup rame. Jadikan Nina mau Osaka muncul lagi. Aku ngebut pulang, langit orangnya tenang. Di kepala cuma bayang, piring penuh tawa panjang. Buka puasa bersama Osaka, meja panjang. Cerita mengalir saja yang jauh pulang. Yang baru langsung akrab, lapar hilang, hati pulang menghangat. Buka puasa bersama Osaka. Satu suapan, 1000 rasa saudara. Kalau tanya rumah itu di mana, di sini kita lengkap di Osaka. Ada yang telat datang,
masih pakai seragam. Simpening kolak dong, disambut sorak dan candaan ringan. Getar, yeah. Azan pelan terdengar, doa pengek, tangan bergetar. Air pertama menyentuh bibir, rasa letih langsung minggir. Buka puasa bersama Osaka, meja panjang. Cerita mengalir saja yang jauh pulang. Yang baru langsung akrab, lapar hilang, hati pulang menghangat. Buka puasa bersama Osaka. Satu suapan, seribu rasa saudara. Kalau tanya rumah itu di mana, di sini kita lengkap di Osaka. Nanti kalau Ramadan lewat, ingat hari kita kumpul lekat. Bukan cuma soal makan, tapi nama yang selalu disebut dalam doa pelan.